Mike, Ya, ini Bu. udah jadi. Wah, Bagus keren nggak? banget. Boleh saya lihat ya, pinjem. Jangan lupa pakai masker, Bu ya. Ya, Wah, ini keren banget ya, seperti taman kecil yang cantik dan warna hijaunya tuh menyegarkan mata kita. Pasti sahabat di rumah pengen kan punya terarium yang cantik dan menghiasi rumah kalian. Nanti kita akan belajar bersama sahabat saya, Ibu Ani Kristiani. Berkreasi membuat taman dalam wadah kaca atau terarium adalah hobi yang tidak bisa ditinggalkan oleh Ani Kristiani. Bukan saja karena keindahannya, terarium juga mengurangi polusi udara dan ramah lingkungan karena menggunakan wadah kaca bekas. Dan uniknya, pembuatan terarium menyesuaikan tema dan bentuk wadah yang digunakan. Hiasan seperti kerang, bebatuan, dan pasir warna tentu akan menambah keindahan terarium. Karena itulah Ani mendirikan Kristata Puri Bunga di tahun 1995. Dari sanalah lahir beragam kreasi terarium. Perempuan kelahiran Surabaya 28 Desember 1960 ini juga membagikan ilmunya agar makin banyak orang ikut membuat terarium. Tak hanya lewat kursus, Ani pun meluncurkan 3 buku mengenai cara bertanam lewat terarium. Wah, tadi udah lihat ya sahabat di rumah ya, ternyata kalau dilihat saja, wah gampang masukin, tapi nggak semudah itu ya Bu ya. Tapi karena butuh kerja keras sehingga bisa menghasilkan terarium yang cantik. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kalau yang ini nih berapa lama Bu pengerjaannya nih? Gede banget nih terariumnya. Ya paling 2 jam ya. 2 jam? Ya. Wah, ini apa aja Bu di dalamnya nih? Ya, itu terarium yang basah ya. Jadi yang tanamannya yang menyukai kelembaban, yang berdaun-daun seperti itu. Oke. Nah, ini kan yang besar. Kalau yang kecil juga menarik juga ya Bu ya, kayak seperti ini ya. Yang ini pasti pengerjaannya juga sama sesulit itu atau? Nah, ini lebih mudah. Lebih mudah? Karena dia terarium yang kering, menggunakan kaktus yang dia ditanam langsung segar tanamannya. Kalau yang basah itu dia suka stres dulu, nanti 2 hari baru dia segar lagi. Oke, jadi sebenarnya mungkin sahabat di rumah bingung. Oh, ada yang 2 ya, terarium basah dan kering. Apa sih bedanya Bu? Dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita nggak salah kan? Ya. Kalau terarium yang kering itu tanamannya kaktus dan sukulen yang seperti ini ya. Ya. Jadi dia tahan terhadap kekeringan. Tidak boleh menyiram terlalu sering ya. Kalau terarium yang basah itu dia seperti ini. Jadi tanamannya yang sejenis yang suka dengan kelembaban. Jadi jangan dicampur sama kaktus. Nanti dia bisa nggak cocok hidupnya. Oke, jadi ada tanaman-tanaman tertentu ya. Kalau yang tadi kering tuh kaktus dan sebagainya. Kalau yang basah ini apa aja Bu? Yang kita lihat di sini ada Hypoestes, ada Dracaena, ada Violces yang berbunga, kemudian sirih gading dan Sansevieria. Banyak sepertinya. Oke Bu, kita ngobrol lagi Bu. Mungkin sana kan kita harus jaga jarak ya Bu ya. Iya. Prinsipnya jadi apa sih Bu dalam membuat terarium ini? Ya, terarium itu kan sebetulnya wadah tanaman, tapi terbuat dari kaca. Nah, supaya tanamannya itu bisa hidup berdampingan, Mike harus memilih tanaman yang sejenis, ya, yang senang basah atau senang kering. Lalu media tanamnya itu tertentu, sebab kalau di pot biasa kan ada lubang nih. Kalau disiram kelebihan airnya kan bisa dibuang keluar ya. Kalau di dalam terarium dia harus menggunakan media khusus sebab tidak ada lubangnya. Tidak ada lubang. Di satu saat dia itu memang bersih, tapi di lain pihak medianya harus yang spesial. Yaitu ya ini terdiri dari arang, moss itu lumut yang dikeringkan. Kemudian kompos yang tidak mengandung pupuk kandang. Dan terakhir zeolit. Pasir zeolit ini berasal dari Gunung Galunggung ya, letusan Gunung Galunggung yang sudah dihancurkan seperti ini.
dia ini selain sebagai unsur mineral juga untuk cek kapan sih nyiramnya gitu kan, nggak tiap hari disiram. Yaitu kalau dia sudah mengering, pasirnya berwarna agak putih. Kalau masih basah dia hijau tua seperti saya udah siram ini. Oh ini ya. Ini masih basah. Nanti kalau dia mengering warnanya seperti ini. Oh warnanya seperti ini, artinya saatnya kita menyirami. Nah menyiramnya juga menggunakan sprayer. Disiramkan ke dindingnya saja. Tidak usah ke media. Gak usah sampai juga banyak gitu ya, dalam kuantitas banyak ya, secukupnya saja. Secukupnya. Dan seminggu sekali saja. Seminggu sekali saja. Kalau kamu sibuk lebih baik lupa menyiram daripada keseringan menyiram. Nanti dia terlalu lembab. Nah Bu, ini kan tadi Ibu mention, jadi itu aksesorisnya banyak. Tapi kan untuk merawat terarium ini pasti ada tips dan triknya kan? Iya. Gimana tuh caranya nih? Ya, terarium itu sebetulnya tanaman yang indoor. Sifatnya indoor artinya dia diletakkan di dalam ruangan dan mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap kekurangan sinar matahari. Ya, dia bermanfaat banget ya sebab dia itu ramah lingkungan, kan hemat air, hemat air, ramah lingkungan. Lalu juga cocok nih ya buat orang-orang yang punya lahan, tinggal taruh ini jadi seger-seger lah di rumah gitu ya, hijau gitu. Nah sekarang di depan kita nih Bu, nih sahabat di rumah juga bisa lihat ya, ada sejumlah tanaman yang lucu-lucu nih. Tapi wadahnya belum ya Bu ya, belum dipindahkan begitu ya? Iya. Ini apa sih Bu namanya? Dia lucu banget. Itu sukulen jenisnya namanya Echeveria. Echeveria ya, betul ya. Ini pastinya kalau ngeliat dari sini nih cocok untuk terarium kering. Betul sekali. Betul. Iya betul. Iya betul. Iya. Oke, berarti ini wadahnya yang cocok apa ya? Yang kecil atau seperti ini? Iya. Cukup? Kalau kita mau buat terarium ya, Mike, cari wadahnya dulu. Ya sudah ketemu ya, boleh bekas-bekas toples dan lain-lain. Baru kita cari tanamannya. Berarti aku milih yang ini aja Bu, boleh ya? Ya boleh. Boleh ya. Saya coba membuatnya. Baik. Pertama sudah menentukan wadah. Kedua perlakuan terhadap tanamannya. Jadi ini alkohol 70% yang sudah diencerkan. Kamu semprot bagian akarnya. Oh, semprot dulu bagian akarnya. Ngerata ya. Sebagai antiseptik dan juga anti hama. Berikutnya juga diambil lagi yang berikutnya ya. Yang kedua nih, sahabat di rumah. Semprot juga alkohol 70% ke akar-akarnya. Ini sambil nunggu ini mengering ya. Siapkan wadahnya. Diisi dengan media tanam yang tadi saya siapkan ya. Pertama masukin arang dulu. Arang dulu ya. Tahu nggak mana yang arang? Yang ini lah Bu. Iya. Kan kita suka bakar sate. Ini saya bantu. Masukkan sampai memenuhi bagian bawah sampai rata ya. Ya. Kemudian baru ini namanya moss ya. Moss itu adalah tadi apa? Lumut yang dikeringkan. Ya. Betul ya? Iya. Lumut yang dikeringkan nih. Lumut yang di pohon-pohonnya, bukan lumut yang di kamar mandi kamu. Corok banget. Oke. Ini yang di pohon-pohon ya. Ya, bisa kalau mau cepat ya. Lalu diratakan lagi. Diratakan lagi pakai kuas. Pakai kuas. Kemudian baru komposnya. Harus penuh sampai setengah bagian, kurang lebih setengahnya karena ini bulat ya. Ratakan, kemudian bikin lubang tanamnya. Ya, harus sabar, nggak boleh buru-buru ya, Mike. Oh iya, harus sabar tuh sahabat di rumah. Kunci dari segala kunci ya. Kira-kira sudah berdirinya cukup. Kemudian bikin lubang satu lagi di sebelah sini. Bentar ya Bu. Iya. Nih, kamu biasa pegangnya pakai tangan ya, harusnya pakai alat yang lain. Harus pakai alat. Saya biar sayang gitu, sayang gitu. Nanti kalau habis nyiram baru sayang. Terakhir masukkan pasirnya yang tadi pakai corong itu, pasirnya ya, pasir zeolit. Tidak semudah yang dilihat sahabat di rumah, percayalah. Cuma menuang saja kan tidak kemana-mana pasirnya. Pasirnya nggak kemana-mana kan? Ya pakailah kuas lagi, pakai kuas lagi.
Oke, kita ratakan. Iya, iya. Sebentar dikit lagi. Baru kita mau buat temanya apa? Misalnya nuansa laut aja ya. Boleh, boleh, Bu. Nuansa laut. Siram dulu. Habis disiram baru dikasih batu-batuan. Ya, saya bantu ya. Ya, boleh deh, Bu. Ini jet pump. Wih, jet pump saya pompa. Iya, pompa tangan. ini untuk kan dia cepat nanti airnya menuju ke tengah. Terakhir baru tuangkan aksesorisnya ya. Ya. Ini kan beberapa aja deh, Bu. Oke. Sendok, banyak sendok nih, pakai sendok. Oh ya udah, oke. Kayaknya kalau Ibu lihat hasil saya udah oke ya. Ya. Nih, sahabat di rumah, apa Bu namanya? Tanamannya? Namanya Portulaca dan Haworthia. Wah, itu dia tuh, pokoknya namanya susah ya. Tapi yang jelas terrarium bikinan saya udah kelar deh, keren ya. Tertarik nggak? Nah, habis ini jangan kemana-mana. Kita akan mencoba memanfaatkan kreativitas dengan pot gantung. Wah, jadi Anda bisa bercocok tanam meskipun nggak ada lahan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Makan Cahada Luar Biasa. Makasih, Bu. Sama-sama. Kalau tanaman yang dipilih sebenarnya kebanyakan adalah pot gantung ini tanaman rambat ya, yang umum orang tahu gitu ya.